Baik, perkenalkan nama saya Haryulintang Himayasari dengan NIM akhir 75 dari kelompok SGD A7. Di video kali ini saya akan memaparkan laporan anatomi blok 2.1. Soal pertama yaitu jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi serta kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Jadi yang pertama itu adalah mekanisme ereksi. Nah, ereksi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari pikiran tentang seks, lebih di otak, lebih tepatnya di area preoptik medial dan di nukleus paraventricularis di hipotalamus, dan stimulasi dari mekanoreseptor di glans penis. Dia itu bisa berupa rabaan atau dipegang di glans penisnya. Nah, dua faktor ini dia itu akan mengaktifkan saraf parasimpatis ke arteriol penis yang dirangsang oleh nitrat oksida, dan dia akan menginhibisi saraf simpatis ke arteriol penis. Nah, aktivasi saraf parasimpatis dan aktivasi saraf parasimpatis dan inhibisi saraf simpatis secara bersamaan ini mengakibatkan arteriol penis itu mengalami pelebaran atau vasodilatasi. Nah, karena adanya pelebaran di arteriol penis, corpora cavernosa di struktur penisnya itu dia akan membesar karena kan ada darah di dalam situ, ada pengisian darah di dalam corpora cavernosa itu. Nah, corpora cavernosa-nya dia membesar, tunica albuginea yang melingkupi corpora cavernosanya itu juga akan merenggang sehingga menyebabkan vena dorsalis profunda penis itu tertekan. Jadi menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupinya gitu. Karena venanya itu tertekan sehingga aliran darah baliknya itu akan terhambat, dan penis itu tekanan dalam penis itu akan tetap tinggi. Nah, karena tekanan dari penis itu tinggi sehingga penis itu mengalami diameternya itu akan membesar dan panjang gitu. Jadi akan panjang, jadi akan terjadinya ereksi, yaitu penisnya akan memanjang dan diameternya akan melebar. Nah, selain itu, stimulasi dari mekanoreseptor di glans penis ini menyebabkan aktifnya saraf parasimpatis ke kelenjar bulbouretralis dan uretra. Jadi kelenjar bulbouretralis itu dia akan menghasilkan mukus yang dia itu sebagai pelumas, yaitu lubrikasi di uretra gitu di sininya. Itu. Nah, setelah mengalami ereksi, setelah penis itu memanjang dan bertambah besar, akan terjadi proses ejakulasi gitu. Nah, proses ejakulasi ini terjadi dua fase, yaitu fase emisi dan fase ejakulasi. Nah, untuk fase emisi sendiri terjadi kontraksi otot polos di ductus deferens di sini, terus di vesicula seminalis dan di kelenjar prostat. Karena ada impuls simpatis. Nah, aktivitas kontraksi ini mengalirkan cairan prostat, sperma, dan cairan vesicula seminalis ke dalam uretra. Jadi, cairan sperma yang dari ductus deferens, terus cairan vesicula seminalis, dan cairan di kelenjar prostat itu akan mengumpul di uretra, di bagian dalam uretra gitu. Nah, cairan yang ada di vesicula seminalis itu apa sih? Cairannya itu ada fruktosa. Fruktosa itu dia sebagai nutrisi untuk sperma, dan prostaglandin itu untuk motilitas sperma. Untuk kelenjar prostatnya itu dia menghasilkan cairan yang bersifat alkalis, dia itu untuk menetralkan kondisi asam pada vagina gitu. Nah, nanti kan masuk nih cairan-cairannya ini ke uretra kan, ke bagian dalam uretra. Nah, di dalam waktu penggabungan cairan-cairan ini, si
Sphincter yang ada di uretra, yang ada di vesicula seminalis ini, jadi di sini sphincter yang ada di vesicula seminalis itu juga akan tertutup untuk mencegah semen itu masuk ke vesika urinaria atau sebaliknya, atau urin untuk bergabung ke cairan semen gitu. Jadi sphincter yang ada di leher kandung kemih di vesika urinaria itu akan tertutup biar cairannya itu nggak masuk ke vesika urinaria atau semennya itu atau urinnya bergabung ke cairan semennya gitu. Nah, nanti kan uretra terisi oleh semen sehingga timbul rasa penuh di organ genitalia interna yang menyebabkan sinyal sensorisnya itu keluar. Nah, sinyal sensorisnya keluar itu juga menyebabkan kontraksi otot ischiocavernosus. Jadi di sini itu ada otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis sehingga cairan semen itu bisa keluar dari OUE gitu. Jadi ini proses terjadinya ejakulasi. Baik, lanjut ke nomor 2, yaitu jelaskan mekanisme fertilitasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Jadi yang pertama itu sperma akan membuahi ovum itu dengan menembus corona radiata melalui enzim yang terikat membran permukaan yang mengelilingi kepala sperma. Jadi nanti si sperma itu akan membuahi ovum dengan dia menembus corona radiata ini. Terus di sini tuh ada membran plasma sperma dengan melalui enzim-enzim yang terikat membran plasma sperma yang mengelilingi kepala spermanya itu. Dia akan menembus corona radiata dan dia itu akan berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pellucida. Jadi di zona pellucida itu ada reseptor ZP3. Nah, nanti setelah sperma menembus corona radiata, dia itu akan berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pellucida. Ini yang biru-biru ini adalah zona pellucida gitu. Kemudian nanti pengikatan sperma dengan reseptor ZP3 itu memicu reaksi akrosom gitu, yaitu saat enzim hidrolitik pada akrosom dibebaskan ke zona pellucida gitu. Nanti enzim yang ada di enzim hidrolitik pada akrosom itu kan bebas ke zona pellucida. Nanti akan berikatan dengan sperma gitu. Akan berikatan dengan jadi reseptor ZP3 yang berikatan dengan sperma itu akan memicu reaksinya itu tadi, akrosom itu tadi. Terus nanti kemudian enzim akrosomal itu mencerna zona pellucida sehingga sperma itu akan membentuk jalur. Nah, di sini dia tuh akan membentuk jalur untuk mencapai ke ovum gitu. Nanti membran plasma kedua sel ini tuh akan berfusi. Nah, kepala sperma ini akan masuk ke ovum kan dengan DNA-nya, dengan membawa DNA-nya memasuki sitoplasma si ovum. Jadi si ekornya itu akan hilang, sedangkan si kepalanya dia tuh masuk ke sitoplasma ovum dengan dia membawa DNA-nya. Kemudian nanti si sperma itu akan merangsang pelepasan berbagai enzim yang tersimpan di granula kortikel di ovum, yang nantinya itu dia akan menginaktifkan reseptor ZP3 dan mengeraskan zona pellucida. Jadi zona pellucida itu akan keras nih. Dia akan keras sehingga menghambat terjadinya polispermia. Jadi itu intinya sperma yang lain kan, sperma itu kan banyak kan yang masuk, tapi yang bisa masuk dan membuahi ovum itu cuma satu gitu. Jadi dia tuh akan sperma yang lain tuh akan mencoba untuk menembus si corona radiata tapi pada nggak bisa gitu. Nah, nanti
reseptor ZP3 itu kan jadi inaktif, sehingga si zona pellucida itu bakalan tertutup kan, jadi makanya sperma yang lainnya tuh nggak bisa menembus gitu loh. Itu jadi tidak terjadinya polispermia gitu. Nah, kemudian sperma itu kan masuk nih ke ovum. Nah, terjadi interaksi antara sperma dan oosit. Jadi ada terjadinya fertilisasi. Fertilisasi ini terjadi di tuba uterina, tepatnya ada di ampula. Jadi interaksi, nanti kepala sperma itu akan mengalami dekondensasi, kemudian membran nuklear sperma itu akan mengalami rusak, dan kemudian karena rusak itu akan terjadi rekonstruksi membran nuklear. Setelah rekonstruksi itu akan terjadi formasi pronuklear dari yang laki-laki. Di lain sisi, oosit itu akan aktif sehingga meiosis itu akan jadi kan sebelumnya meiosis itu tahapannya belum sempurna selesai. Nah, nanti oosit itu akan aktif lagi dan meiosis itu tahapannya akan selesai secara sempurna, dan ekstruksi badan polar 2. Kemudian nanti akan terjadi formasi dari pronuklear yang wanita. Kemudian nanti dari formasi yang pronuklear wanita dan pria ini akan dia berfusi, kemudian menghasilkan satu sel zigot gitu. Nah, ini di gambar ini kan interaksi antara oosit dan sperma itu terjadi di sini, namanya fertilisasi. Dia ada di ampula tuba uterina kan gitu. Kemudian nanti setelah terjadinya satu sel stage zigot itu, dia akan mengalami pembelahan, nih akan bermitosis menjadi nanti akhirnya itu morula. Nah, morula ini dia akan turun ke sini ke tuba uterina, ke uterus menjadi blastokista. Nah, blastokista sendiri itu ada di struktur yang ada di blastokista itu ada massa sel dalam. Ini massa sel dalam itu dia akan menjadi janin. Terus di sini ada cairannya, dan di sekelilingnya itu ada trofoblast. Nah, trofoblast itu fungsinya untuk menyelesaikan implantasi, dan dia berkembang menjadi plasenta bagi janin. Jadi bagian janin. Jadi untuk nutrisi janin lah intinya gitu. Terus masuk ke implantasinya. Jadi tadi kan si blastokista menempelkan. Nanti ketika blastokista yang terapung bebas itu akan melekat di lapisan endometrium. Jadi ini endometrium. Terus ini blastokista. Nah, korda sel dari blastokista itu dia akan mulai menembus ke endometrium. Kemudian korda selnya itu akan terus menggali sehingga dia itu membentuk lubang ke dalam endometrium. Jadi dia tuh menyediakan lubang untuk blastokista untuk masuk ke dalam endometrium. Tapi antara sel-sel di jaringan tromboblastik itu dia berdisintegrasi gitu. Sehingga nanti terjadi karena dia semakin menggali lebih lanjut, terjadilah implantasi tuntas gitu. Nanti blastokista itu seluruhnya akan terkubur di dalam endometrium. Begitulah terjadinya implantasi dan fertilisasi dari endometrium. Baik, nomor 3 yaitu jelaskan alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan mekanisme proses berkemih. Jadi yang pertama itu darah itu kan masuk ke ginjal, ke arteri renalis. Di sini tuh ada arteri renalis, kemudian arteri renalis darah itu akan masuk ke arteri renalis menuju arteri segmentalis. Ini adalah arteri segmentalis. Kemudian dia akan berjalan ke arteri interlobaris, yaitu ini itu arteri interlobaris. Kemudian dari arteri interlobaris itu dia berjalan menuju ke basisnya piramida renalis, yaitu nanti di sini ada arteri arcuata. Ini arteri arcuata. Nah, dari arteri arcuata itu dia masuk ke cortex renalis.
Di cortex dentalis itu ada arteri interlobularis. Kemudian dari arteri interlobularis dia masuk ke afferent arteriole, dan dari arteriole afferent arteriole itu masuk ke glomerulus. Nah, di glomerulus ini terjadi proses filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang meloloskan molekul berukuran kecil yang mengandung zat-zat berbahaya, sisa metabolisme yang dia itu bersifat racun bagi tubuh gitu. Nah, nanti glomerulus ini di sini masuk ke gambar ini aja. Di glomerulus ini terjadi penyaringan molekul. Nah, nanti yang menyaring air, garam, asam amino, glukosa, urea, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari filtrasi itu dia sebagai urin primer. Jadi hasil filtrasi di glomerulus itu dia berupa urin primer yang mengandung air, glukosa, asam amino, terus ada garam dan urea. Tapi di filtrasi ini dia tidak mengandung protein dan eritrosit gitu. Nah, nanti setelah difiltrasi di glomerulus, si urin primernya itu akan berjalan menuju ke tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal ini terjadi proses reabsorpsi, yaitu nanti di sini itu di tubulus proksimal itu terjadi proses reabsorpsi dan dia itu menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini menyerap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh gitu. Nah, yang dihasilkan itu yaitu nitrogen dan urea. Kemudian si urin sekunder itu masuk ke lengkung Henle di sini. Jadi dia masuk ke pars descendens ansa Henle, masuk ke lengkung Henle, masuk ke pars descendens ansa Henle, terus masuk ke tubulus distal gitu. Nah, di TKD ini terjadi proses sekresi, yaitu urin sekunder ini kan masuk ke tubulus distal dan dia tuh akan mengalami pengendapan gitu. Nah, kemudian nanti akan dikeluarkan ke ductus colligentes, ke ductus collectivus, nanti masuk ke papilla renalis. Nanti dari papilla renalis itu dia masuk ke calyx minor, terus nanti calyx minor di penggabungan dari calyx minor jadi calyx mayor. Nah, nanti di calyx mayor itu masuk ke pelvis. Nah, pelvis ini nanti akan menjadi ureter. Nah, makanya itu terjadinya urin itu dari situ gitu. Nah, kemudian gimana sih proses berkemih itu sendiri? Untuk proses berkemih itu dia ada pengaturan refleks dan ada pengaturan volunteer. Untuk pengaturan refleks itu awalnya kandung kemih itu kan akan terisi ya. Nah, karena dia terisi, reseptor gangnya itu akan aktif gitu. Sehingga reseptor gangnya itu akan aktif kan. Sehingga dia itu akan mengaktifkan saraf parasimpatis yang menyebabkan si kandung kemih itu, vesika urinaria itu akan berkontraksi. Nah, karena adanya kontraksi dari vesika urinaria itu menyebabkan sphincter ureta internalnya itu akan terbuka, maka terjadi proses berkemih. Nah, untuk pengaturan volunteer itu sendiri, ini kan tadi yang aku jelasin yang pengaturan refleks ya. Kalau untuk pengaturan volunteer itu terjadi di cortex cerebri. Jadi cortex cerebri itu akan mengaktifkan motor neuron menuju sphincter ureta externa. Karena motor neuronnya itu dia aktif, dia terangsang, sehingga sphincter ureta externanya itu akan tertutup. Makanya dia tidak terjadi proses berkemih. Nah, di lain sisi, tadi kan reseptor gang itu dia aktif karena adanya vesika urinaria yang penuh kan. Nah, karena aktifnya reseptor gang ini, dia itu bisa menginhibisi motor rangsangnya motor neuron gitu. Karena motor neuron itu
rangsangan dari motor neuron itu terhambat, terinhibisi, sehingga sphincter uretra eksternalnya itu kan bakal terbuka kan, karena motor neuronnya dihambat itu, makanya terjadi proses berkemih begitu. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kata yang salah.